Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau menginformasikan ya atas banyaknya komentar dan permintaan dari teman-teman guru terkait dengan kenapa SKTP saya sudah terbit, tetapi tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan 1 maupun triwulan 2 itu tidak kunjung cair. Nah, oleh karena itu, guru-guru itu meminta penjelasan dan klarifikasi dari Kemdikbudrismen dan Dirjen GTK ya. Jadi apa yang saya informasikan di sini ini berdasarkan dari kalau saya mengutip dari pernyataan atau penjelasan dari Prof Nunuk ya waktu itu, Kepala Dirjen GTK itu terkait dengan kenapa tunjangan sertifikasi guru yang triwulan 1 dan triwulan 2 itu misalnya prosesnya itu lama sehingga tidak kunjung cair dan lain sebagainya. Saya mengutipnya dari situ. Nah, tergantung dari sejauh mana Bapak Ibu guru itu mendapatkan informasi tersebut. Nah, sayangnya saya menilai bahwa guru-guru yang berkomentar di channel YouTube itu berarti belum mendapatkan informasi tersebut. Padahal Prof Nunuk itu sudah memberitahukan informasi tersebut ya, termasuk untuk pencairan tunjangan triwulan ketiga waktu itu. Jadi sekali lagi bahwa kita itu Bapak Ibu guru, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber saja ya. Membaca aturan ya penting, mencari sumber informasi yang lain juga penting gitu ya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi bahwa sepertinya Bapak Ibu itu telat mendapatkan informasi, tapi di sini saya akan memberikan informasi yang lain ya, apa lanjutan dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu guru di sini bahwasanya berbicara terkait dengan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan 1 dan triwulan 2 yang belum cair meskipun SKTP-nya terbit, itu terjadi beberapa masalah di dalamnya ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa tidak serta-merta ketika SKTP itu sudah terbit, dalam hal ini adalah mungkin sudah berubah kode ya, kode 08, tetapi belum dicairkannya tunjangan profesi gurunya ya. Jadi kita flashback dulu kepada aturan ya. Aturan nomor 4 tahun 2025 tentang pencairan tunjangan profesi guru, di mana kalau kita mengacu kepada aturan tersebut, saya nggak tahu ini apakah Bapak Ibu guru sudah membaca aturan ini apa enggak. Kalau kita mengacu kepada aturan tersebut untuk triwulan 1 itu cairnya Maret 2025. Itu di video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas sejak masih bulan puasa itu sudah ada yang dicairkan, dan itu sudah ada yang berkomentar waktu itu. Kemudian untuk yang triwulan 2 itu banyak yang cair di 30 Juni ya. Meskipun itu mulai awal cairnya itu adalah 20 Juni itu sudah ada yang nerima, tapi banyak yang dapat itu 30 Juni. Nah, skema penyebaran ini dilakukan langsung ya, atau pencairan itu dilakukan langsung dari pemerintah pusat ke rekening guru. Jadi tidak lagi melalui kas daerah. Nah, kalau kita lihat penyebab utama keterlambatan, meskipun Bapak Ibu itu sudah mendapatkan SKTP-nya, tetapi tidak bisa menjamin bahwa terbitnya SKTP maka akan sejalan dengan terbitnya atau pencairan tunjangan triwulan 1 maupun triwulan 2. Nah, itu dulu yang harus dipahami, karena masih ada proses validasi di dalamnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang harus saya jelaskan ulang biar Bapak Ibu paham terkait hal tersebut. Nah, apa itu? Jadi kalau Bapak Ibu lihat di info GTK mungkin sudah berubah, kodenya itu sudah menjadi kode 08, itu sudah muncul. Namun dana belum bisa langsung ditransfer karena ada beberapa hambatan administrasi teknis berikut ya. Jadi ya kalau di Indonesia tidak pernah lepas ya sama yang namanya urusan administrasi. Jadi ini saya juga memahami keluhan dari Bapak Ibu guru, meskipun sudah memenuhi persyaratan dan lain-lain, ternyata tidak juga dicairkan. Jadi ini Bapak Ibu, yang pertama permasalahannya itu adalah SP2D belum diterbitkan. SP2D itu adalah surat perintah pencairan dana, ya.
sehingga bank tidak memiliki dasar pencairan tersebut. Jadi bank itu akan mencairkan kalau sudah mendapatkan SP2D ya yang diterbitkan. Kemudian validasi rekening bank itu belum sepenuhnya selesai. Tetapi Bapak Ibu, itu kasus yang di triwulan 1 ya. Untuk yang triwulan kedua dan ketiga dan keempat itu tidak lagi dibutuhkan validasi nomor rekening. Nah, karena untuk yang penerima sudah yang menerima triwulan 1 kan jelas nomor rekeningnya tetap sama ya, terkecuali misalnya dia ganti rekening gitu ya, maka dia harus mengupdate datanya di Dapodik dan lain sebagainya. Tetapi selama itu dia masih menggunakan nomor rekening yang sama, berarti tidak perlu untuk diupdate. Nah, yang menjadi banyak kasus itu adalah proses validasi untuk yang guru-guru yang belum menerima triwulan 1 itu masih berlangsung karena banyak hal. Misalnya ada kesamaan nama, kemudian ada nomor rekening yang salah. Nah, itu tidak bisa langsung disampaikan kepada Bapak Ibu guru gitu ya. Atau mungkin sudah disampaikan tapi ada pihak-pihak yang belum disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, oleh karena itu beberapa hari yang lalu Prof. Nunuk itu sudah menyampaikan bahwa data Bapak Ibu itu harus diupdate di Dapodik ya, salah satunya itu adalah update nomor rekening. Nah, tetapi ternyata banyak guru-guru yang tidak melakukan itu. Nah, jadi ya Bapak Ibu bisa menilai sendiri ya, siapa yang pantas disalahkan di sini. Saya biar Bapak Ibu sendiri yang menilai. Nah, oleh karena itu kasus seperti misalnya nama dan nomor rekening yang tidak cocok atau rekening yang dinyatakan belum aktif itu menjadi salah satu penghambat kenapa tunjangan profesi guru yang triwulan 1 maupun triwulan 2 itu belum dicairkan meskipun SKTP-nya sudah terbit. Nah, tetapi ada juga yang bertanya bahwa kan saya untuk yang triwulan 1 sudah dapat, triwulan 2 kok belum dapat. Nah ini bisa saja bahwa kembali ke poin pertama tadi bahwa SP2D-nya itu belum diterbitkan seperti itu. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya itu adalah data guru belum sinkron atau belum valid baik dalam info GTK, Dapodik maupun administrasi di daerah. Jadi Bapak Ibu, data Bapak Ibu guru itu harus sama antara data yang Bapak Ibu cantumkan di info GTK, di Dapodik maupun di administrasi daerah. Terjadi perbedaan di sini, ya pasti sudah akan telat dicairkannya gitu. Makanya oleh karena itu untuk ketiga sumber validasi ini itu Bapak Ibu harus sama nama-namanya semuanya. Kemudian ada penundaan atau pemrosesan ya. Penundaan atau pemrosesan jenjang antara pusat dan daerah yang disebabkan oleh refocusing APBD ya ataupun keterlambatan dan juga SDM ataupun perubahan kebijakan teknis. Nah, itu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ya bahwasanya status terkini untuk triwulan 1 dan triwulan kedua ya, di mana triwulan kedua itu kan dijadwalkan cair sebenarnya kan sejak tanggal 20 Juni itu sudah ada, tapi banyak dicairkan itu tanggal 30 Juni. Di awal Juli itu sampai tanggal 7 itu sebenarnya target diselesaikan ya, tapi ternyata tidak juga selesai gitu ya, sehingga waktu itu Prof. Nunuk itu memberikan informasi bahwa perlunya Bapak Ibu guru itu mengupdate datanya di info Dapodik ya. Tapi sepertinya tidak semua. Nah, sekitar 84 guru itu belum menerima tunjangan. Nah, proses pencairan ini tergantung dari kesiapan daerah. Nah, kenapa kok kesiapan daerah? Karena yang mengirimkan data itu adalah daerahnya Bapak Ibu. Ya, jadi meskipun Bapak Ibu sudah mengisi di info GTK, kemudian di Dapodik ya, kemudian diteruskan ke administrasi daerah. Nah, administrasi daerah ini yang meneruskan ke pusat. Termasuk waktu itu adalah data-data untuk guru-guru yang berhak menerima TPG 100% dan TPP yang gaji 13 dan THR. Itu termasuk yang itu. Jadi kembali lagi bahwa apakah daerahnya itu sudah mengirimkan data tersebut ke pusat. Nah, saya tidak paham kenapa kok harus melalui daerah. Nah, kenapa kok tidak langsung saja ke pusat gitu kan?
Nah, kemudian ini adalah tindakan rekomendasi bagi guru ataupun apa bisa dikatakan stakeholder ya. Yang pertama itu Bapak Ibu harus mengecek data info GTK dan Dapodik secara berkala. Tetapi sepertinya ya untuk data di Dapodik itu sudah ditutup ya. Kemudian untuk validasi nomor rekening, ini Bapak Ibu harus memastikan betul-betul bahwa kalau nomor rekening yang Bapak Ibu gunakan saat ini itu adalah nomor rekening yang benar dengan nama penerima yang valid ya, dan sinkron antara sistem gitu ya. Antar sistem itu seperti apa? Antar sistem di Info GTK, di Dapodik, sama administrasi daerah. Nah itu harus sama semuanya, ketiga-tiganya. Nah kemudian Bapak Ibu juga bisa sebenarnya ya menghubungi operator tunjangan sertifikasi di Dinas Pendidikan masing-masing daerahnya. Nah, tanyakan apakah SP2D dan SPM sudah diajukan dan kapan sebenarnya jadwal pencairannya. Gitu. Nah, nanti akan saya berikan sedikit info terkait dengan bagaimana kita membuat surat permohonan dan klarifikasi resminya. Nah, kemudian pastikan rekening bank Anda, Bapak Ibu, aktif dan memenuhi syarat misalnya rekening BRI, BNI, Mandiri, ataupun BSI sesuai dengan ketentuan pemerintah. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu bisa membuat surat ini saya contohkan saja ya, tetapi saya juga tidak yakin bahwa ketika surat ini Bapak Ibu luncurkan ke daerah kemudian langsung akan diproses gitu ya. Nah, jadi ini contoh suratnya saya bacakan secara singkat saja. Jadi Bapak Ibu bisa menunjukkan ditujukan ya kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan di tempat, kemudian dengan hormat. Nah, di situ Bapak Ibu langsung nulis fokus bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini namanya siapa, atau guru yang sudah tersertifikasi, NIP atau NUPTK, kemudian lokasi sekolahnya di mana, Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun kota apa, kemudian SKTP Triwulan 1 terbit tanggal berapa, SKTP Triwulan 2 terbit tanggal berapa, ya gitu. Nah, kemudian diteruskan bahwa hingga saat ini tanggal dalam hal ini adalah mulai dari hari, bulan, dan tahun, saya belum menerima pencairan tunjangan sertifikasi Triwulan 1 maupun Triwulan 2 meskipun SKTP sudah aktif. Nah, saya memohon penjelasan sebagai berikut. Nah, pertama, status pengajuan SP2D dan SPM di daerah apakah sudah diproses dari pusat? Kemudian yang kedua, apakah terdapat kendala validasi data rekening atau data keaktifan guru di sistem Info GTK atau Dapodik? Kemudian yang ketiga, kapan estimasi pencairan TPG Triwulan 1 dan 2 akan terrealisasi? Nah, saya berharap agar hak finansial saya sebagai guru tersertifikasi dapat segera diterima. Atas perhatian dan tindak lanjutnya saya ucapkan terima kasih. Nah, hormat saya, nama Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu template atau format yang Bapak bisa gunakan untuk menyurati Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, itu sudah saya bacakan di situ ya. Jadi, ini secara singkatnya ya, poin-poinnya isi surat yang Bapak Ibu lakukan gitu. Kalau kesulitan, ini adalah template poin utamanya, tapi isinya sudah yang saya bacakan tadi. Jadi Bapak Ibu bisa ditulis seperti itu. Memang saya tidak menulisnya secara langsung di sini, biar tidak terlalu banyak slide-nya gitu ya. Nah, kemudian kalau saya simpulkan ya, bahwasanya terbitnya SKTP itu sekali lagi belum menjamin kalau Bapak Ibu itu secara otomatis akan mendapatkan pencairan dana ya, karena memang harus melalui berbagai tahapan validasi dan administrasi. Nah, banyak guru yang belum menerima tunjangan Triwulan 1 maupun Triwulan 2 meskipun karena ya SP2D belum diterbitkan ataupun validasi rekening dan belum rampung atau data belum sinkron antara sistem. Nah, guru diharapkan aktif memantau Info GTK serta proaktif berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan operator lokal. Nah, Bapak Ibu juga dapat menggunakan bahan contoh surat yang sudah saya bacakan tadi untuk meminta klarifikasi ke Kemendikdasmen maupun Dirjen GTK. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, karena saya merasa bahwa dengan menyurati itu setidaknya membuka harapan untuk dilakukan pencairan tunjangan profesi gurunya.
Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.